Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian halaqah bersama guru kita Khina Ustaz Habib Amri. Sematkan fa'alihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair, amma ba'du. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, syukur kehadirat Allah dengan segala kekurangan dosa yang kita lakukan sepanjang tahun, aib-aib yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita mensucikan diri di hadapannya dengan memberi kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Nabi SAW mentarghib, memotivasi umat untuk menghidupkan, memuliakan bulan Ramadan dengan balasan pengampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa karena iman, hitung-hitungan pahala dengan Allah, berharap pahala dengan Allah, maka ampunan dosa baginya untuk dosa yang sudah lalu. Wa man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu pula yang menghidupkan malam bulan Ramadan pun juga balasannya adalah ampunan Allah. Wa man qama lailatal qadri ghufir imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu pula yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ternyata yang didapatkan dan balasannya adalah lagi-lagi ampunan dari dosa-dosa yang kita lalu. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW katakan, Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila jum'ah was salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair, atau kama qala Nabi SAW. Dari Ramadan ke Ramadan itu adalah ampunan untuk kita. Ramadan adalah penghapus dosa tahunan. Dari Jumat ke Jumat itu adalah dosa pengampunan dosa-dosa mingguan. Dan antara solat ke solat, solat subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, itu pun juga lagi-lagi pengampunan dosa harian. Kata Nabi, itu pengampunan dosa selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Lagi-lagi ampunan. Jadi maksud dan tujuan kita Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini agar Allah beri kesempatan kita mensucikan diri sesuci-sucinya, membersihkan dari dosa sebersih-bersihnya, sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan bersih sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah, dan sehingga sampai keluar nanti selesai bulan Ramadan, Allah bersihkan diri kita sebersih-bersihnya, bersih dari dosa zahir, bersih daripada kotoran-kotoran hati, bersih daripada dosa-dosa sebelumnya yang besar maupun yang kecil, yang tampak oleh makhluk ataupun yang tidak tampak, dan Allah SWT berikan kemenangan yang sejati. Itulah yang disebut dengan Idul Fitrah, kembali kepada kesucian. Pada pertemuan kita kali ini, saya mohon maaf tidak memberikan materi secara tertulis seperti biasanya. Untuk beberapa sesi selama bulan Ramadan, karena sifatnya hanya menggantikan ayahanda Kiai Haji Abdul Halim Al-Qarni hafizahullah, maka saya hanya membaca hadis-hadis hukum, ahaditsul ahkam dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah wa nafa'an nabi fid dunya wal akhirah, tentang bab puasa dan yang berkaitan. Mungkin nanti masuk, kalau memang selesai bab puasa, kita masuk tentang hadis-hadis tentang zakat, hadis-hadis tentang
tarawih, hadis-hadis tentang Id ataupun juga sholat hari raya. Hadis yang disampaikan oleh beliau di dalam kitab Al-Bulughul Maram bisanadil muttasil ilal imam al-muallif rahimahullah ta'ala, saya langsung masuk kepada hal yang menurut saya paling sudah mulai kepada penting gitu ya untuk kita ketahui bersama. Hadis ke-675, wa an sayyidatina Hafsah ummil mukminin radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari ibunda Sayyidatuna Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis shiyam qabla al-fajri, siapa yang tidak memalamkan, menginapkan puasanya sebelum subuh, fala shiyama lahu, maka tidak ada puasa untuknya. Siapa yang tidak memalamkan, menginapkan puasanya pada malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5, 4 yaitu Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dengan Abu Daud, tambah satu lagi Imam Ahmad bin Hambal. Wa qala Tirmidzi wan Nasai la tarjihi waghfih, menurut Imam Tirmidzi dan Imam Nasai, hadis ini mauquf. Hadis ini lebih condong, beliau lebih condong bahwa hadis ini tidak diriwayatkan langsung oleh Rasul, tetapi ini pendapat sahabat atau kaul, pendapat, ucapan sahabat. Wa sahhahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, sedangkan ulama lain Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini memang lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walid Daraqutni, dalam riwayat Imam Daraqutni, la siyama liman lam yufridhu minal lail, tidak ada puasa bagi orang yang tidak melaksanakannya dari malam hari. Hadis masyhur, hadis ini terkenal. Kalau kita belajar hadis hanya mengandalkan bahasa Arab, tentu nggak bakal faham ini hadis. Man lam yubayyitis siyam atau saum, siapa yang tidak memalamkan puasa. Bayyata yubayyitu diambil dari kata bata yabitu, artinya menginap. Mana mungkin kita puasa dari malam hari? Kalau kita semata-mata mengandalkan bahasa Arab, bukan membaca daripada syarah dan keterangan ulama, kita nggak bakal faham. Maka oleh karena itu bahasa Arab itu hanya sebagai tangga, tapi belum cukup untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi jangan mentang-mentang, oh saya lulusan Arab atau saya jurusan sastra Arab, terus kemudian dia bisa baca hadis. Hasya wa kalla, nggak mungkin. Harus talaqi, harus mengambil daripada guru-guru, yang guru-guru tersebut mengambil daripada guru-gurunya, pun juga dari kitab-kitab syarah ataupun juga penjelasan ulama-ulama yang berkompeten. Jadi seperti kita juga nyari, misalnya ketemu obat, nama-nama obat, nyari aja di internet, oh obat ini tuh maksudnya ini, obat ini maksudnya, terus kemudian kita bisa meracik obat. Nggak bisa. Kita harus betul-betul mendapatkan ilmu farmasi dari yang ahli. Nggak bisa hanya semata-mata tahu nama-nama obatnya atau bisa baca resep aja, terus kemudian jadi ahli farmasi atau ahli obat. Nggak bisa, yang ada mabok orang. Begitulah lebih kurang saat ketika kita membaca Al-Quran atau penafsirkan Al-Quran atau mensyarahkan hadis, itu pun juga harus ada kompetensinya, harus ada kapabilitasnya, harus ada keahliannya dan kepakarannya, sehingga ulama katakan maksudnya apa memalamkan puasa? Puasa itu kan dari fajar sampai maghrib, sedangkan memalamkan puasa maksudnya adalah niatnya dari malam hari. Jadi kalau orang malam-malam tarawih, setelah tarawih kabur, akhirnya nggak ikut niatan bersama-sama dengan jamaah setelah tarawih. Kayaknya ntar aja dah, mendingnya yang ambilnya yang 20, ngambilnya mesti 20 tapi ikutnya 8. Nah ini kan siasat ini kan, biar lebih cepat maksudnya. Kalau ambil yang ikut yang masjid 8, kemudian sholatnya 8, akhirnya tuh hampir sama, nggak jauh beda.
tapi ngambilnya masjid 20, ikutnya cuma 8, sisanya bolos, lari. Nanti akhirnya nggak ikut niatan malamnya. Nah, ketika nggak ikut niat malamnya, lupa sampai besok kesiangan, tiba-tiba bangunnya adzan subuh, baru terbangun, belum niat, maka ini tidak fala siyama lahu, nggak sah puasanya. Kalau nggak sah puasanya enak dong, kalau gitu makan minum aja, ya nggak boleh juga, karena ini masa Ramadan. Itu kesalahan dia karena lupa puasa. Ulama fikih katakan wajib untuk dia walaupun gak terhitung puasa, gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh jima atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Tetapi nanti setelah Syawal wajib diqodho. Sudahnya lapar, iya sama-sama lapar, sudahnya sama-sama haus, tapi saat ketika selesai Syawal juga wajib diqodho. Ini apes 2 kali gara-gara kabur dari imam, gara-gara nggak ingat niat. Oleh karena itu kita bisa ikut pendapat Imam Malik, begitu juga ada sebagian riwayat pendapat Imam Ahmad bin Hambal agar jaga-jaga. Diwajibkan menurut mayoritas ulama, puasa itu diwajibkan niatnya pada malam hari sesaat sebelum subuh. Makanya ulama kita bijak, ada namanya imsak. Seketika imsak itu untuk berhenti makan dan mengingatkan kita agar yang belum niat. Mau sikat gigi, bagus sikat gigi dulu, jadi nanti sepanjang hari nggak perlu sikat gigi, jadi nggak perlu tanya hukumnya apa sikat gigi, tertelan odol apa segala macam. Kalau itu karena dia sikat giginya ketika puasa, mestinya sikat giginya ketika setelah imsak. Itu lebih afdol dan lebih utama kembali. Jadi kalau menurut mayoritas ulama, wajib niat itu tiap hari, tiap malam. Kenapa? Karena ibadah puasa setiap hari itu mustaqil lah, sendiri-sendiri, masing-masing. Satu hari dengan hari kedua itu ibadah yang berbeda. Sedangkan menurut Imam Malik, satu puasa 1 bulan itu adalah satu kesatuan. Sehingga cukup dengan di awal malam 1 Ramadan niat untuk nawaitu shauma syahri Ramadan kullih fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa 1 bulan penuh fardu karena Allah. Itu sudah mencukupi dari tanggal 1 sampai 30. Sehingga kalau kita kemarin ketika awal Ramadan kita melakukan pendapat ini, saat ketika kita lupa sekalipun untuk niat pada malam harinya di antara malam-malam Ramadan, boleh kita tetap terhitung puasa. Ini lebih aman. Tapi yang lebih bagus tiap malam pun juga niat. Niat itu dari habis buka langsung niat pun juga boleh. Karena yang penting malam, waktunya maghrib sampai sesaat sebelum subuh. Maka para wanita haid, seandainya ada prasangka besok akan, ini darahnya udah mulai sedikit, ini darahnya sudah mulai agak-agak sudah tidak kental, sudah tidak pekat, berarti sudah dekat-dekat lagi mau berhenti, mau suci. Khawatir besoknya sudah suci sebelum subuh, walaupun belum mandi, silakan, boleh-boleh saja puasa. Maka dari malamnya niat aja. Kalau ternyata nanti darahnya keluarnya setelah subuh masih keluar, maka nggak terhitung puasa, selesai. Tapi kalau ternyata Allah takdirkan sesaat sebelum subuh atau waktu-waktu sahur, ternyata sebelum subuh sudah berhenti suci, dia malamnya udah niat. Jadi nggak jadi masalah wanita haid, wanita nifas, kalau ada prasangka niat aja malamnya, daripada besoknya keburu subuh nggak sempat niat. Akhirnya kodok-kodok juga nggak gugur kewajibannya. Jadi ini maksud daripada hadis. Kenapa niatnya kok nggak berbarengan dengan perbuatan? Sholat, menurut mazhab Imam Syafi'i, niatnya ketika takbiratul ihram, pas ketika lagi takbir. Ketika kita haji, saat ketika kita mau melakukan perjalanan, sudah di atas bis, sudah di atas kendaraan, berangkat menuju Mekah, daripada mikot
niatlah di sana ketika awal mau melakukan perbuatan tersebut. Begitu pula juga ketika zakat, minimal kita niatnya ketika kita menyisihkan sebagian harta, ngantong-ngantongin beras, niat di situ. Syukur-syukur niat saat ketika memberikan zakat tersebut. Tapi kenapa puasa pada malam hari? Iya, karena kalau tepat saat pas banget waktu fajar akan menyusahkan umat. Lagipun waktu fajar baru niat ini takutnya malah kelepasan keburu fajar. Sebab antara malam sama fajar nggak ada pemisah yang betul-betul jelas. Walaupun dalam Al-Quran hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, walaupun di dalam Al-Quran dikatakan sampai ada sinar fajar di antara kegelapan malam, sampai jelas sinar fajar di antara kegelapan malam. Itu waktu awal berpuasa. Tapi siapa di antara kita yang pernah melihat cahaya fajar? Seandainya ini diwajibkan niat itu seketika tepat waktu fajar, oh repot. Kita harus keluar dulu, pegang-pegang teropong, ngelihat-ngelihat dulu, udah siang, udah ada cahaya fajar atau belum? Susah. Maka Nabi lebih mendahulukan, boleh puasanya, wajib puasa itu biar sempurna dari fajar sudah terhitung puasa, maka niatnya sesaat sebelum fajar. Ini pada puasa wajib. Kenapa katakan puasa wajib? Hadis berikutnya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, nanti dimohon sekali kalau kita membaca hadis kemudian menemukan nama-nama sahabat, sahabiah, nama-nama sahabat perempuan, kalau kita sebut baiknya kita tambahkan Sayyiduna. Misalnya dari Abu Bakar, tambahkan dari Sayyiduna Abu Bakar atau Sayyidina Abi Bakar untuk penghormatan saja. Jelas siapa ya? Walaupun bukunya nggak ada, ya karena di bukunya itu terjemahan biasa. Kita yang baca misalnya Riyadhus Shalihin, alhamdulillah kita baca Riyadhus Shalihin tiap ba'da zuhur. Nanti yang baca usahakan baiknya kita tambah Sayyidina. Kalau perempuan Sayyidatina. Jadi jangan sebut dari Aisyah. Aisyah yang mana satu? Aisyah tukang bakso, tukang cilok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak. Ini yang dimaksud adalah Aisyah istri Nabi. Jadi sebagaimana kita ingin dihormati, kita nggak mau kita dipanggil Amri, nggak mau kita, tersinggung kita. Herman, kita mau ada Pak Herman. Nah itu lebih kurang. Kita mau ada Tuan Herman. Kita nggak mau dipanggil namanya Muhammad. Padahal kita udah tua, ada jenggotan atas bawah, udah putih rambutnya. Ternyata dipanggilnya Muhammad. Mat, sini Mat. Udah gede, udah tua. Enggak, kita mau dipanggil Pak Muhammad, Ustadz Muhammad, Kiai Muhammad. Begitulah lebih kurang. Kita maunya ada panggilan kehormatan. Kalau diri kita ingin dihormati, maka hormati yang sudah dihormati oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka sudah diridhoi dan dicintai oleh Allah, kita sebut dengan Sayyidatina. Ini sebagai adab kepada mereka. An Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau pernah cerita, dakhala alayya nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Suatu ketika Nabi pernah datang kepada saya di suatu pagi, di suatu hari. Faqal, beliau nanya, hal indakum syai', apakah kalian punya sesuatu daripada makanan? Ada sarapan enggak? Aisyah, ini kata Rasul, ada makanan enggak? Kamu punya makanan enggak? Ini seakan-akan suami itu enggak tahu menau, apa yang isi dapur itu enggak jadi masalah. Suami nggak tahu menau apa yang dimasak istri itu nggak jadi masalah. Rasul pun nggak tahu ada apa nggak bahan makanan di dapur. Yang ngurus Sayyidatuna Aisyah. Jadi Rasulullah tanya. Jadi karena Rasulullah SAW nggak tahu apa yang tersisa atau tidak isi dapur, atau Sayyidah Aisyah masak atau enggak, maka beliau tanya, hal indakum syai', kamu ada sesuatu nggak makanan buat sarapan? Qulnala. Maka kami berkata, nggak ada Rasul. Coba bayangin ini, Rasul nggak punya sarapan. Karena memang prinsip Nabi itu kunala nadakhir ligat.
kami ini nggak pernah nyimpen apapun buat besok, karena besok belum tentu ada. Oh, ini susah kali ini untuk mengamalkan sunnah ini. Nggak nyimpan buat besok. Kalau memang peruntukan untuk hari ini, dah habiskan hari ini. Besok rezekinya lain lagi. Allahu Akbar. Itu prinsipnya Nabi, hitung-hitungannya Nabi seperti itu. Yakin. Kalaulah besok mati, kan sudah selesai. Nggak perlu lagi. Makanya sampai besoknya ditanya ada makan apa enggak? Nggak ada makan. Ini kata Rasul. Rumah tangga Nabi begitu. Kadang ada, kadang nggak ada. Faqala fa inni idzan shaim. Kalau gitu saya puasa. Kalau gitu saya puasa. Berarti ini kan sebelumnya Nabi nanya sarapan. Sarapan itu dalam riwayat lain, halakum syai'un minal ghoda. Apakah kalian punya makanan ghoda? Ghoda itu makanan, kata Imam Syafi'i, kata ulama Syafi'iyah, ghoda itu makanan yang dimakan dari setelah subuh, antara subuh sampai zuhur. Kalian ada nggak makanan pagi lah bahasa kita, dari subuh sampai zuhur, itu makanan disebut dengan ghoda. Kalian ada nggak ghoda, makanan untuk saya sarapan, untuk saya makan? Kata mereka nggak ada. Kata istri-istri Nabi nggak ada. Maka kalau gitu saya puasa. Maknanya Nabi niat puasa itu ketika apa? Ketika tahu nggak ada sarapan. Berarti ketika sudah pagi. Seakan-akan, oh ini bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya, orang yang tidak memalamkan puasa, maka nggak bisa puasa. Sedangkan hadis ini, Nabi nggak memalamkan puasa. Malam harinya belum niat, makanya pagi harinya nanya sarapan. Paham ya Pak ya? Kalau paginya nanya sarapan, berarti malamnya belum niat. Ketika sekarang Nabi niatnya setelah nanya sarapan, berarti Nabi niatnya pada pagi hari. Nah, dari sini ulama gabungkan. Kata ulama, untuk hadis yang tadi memalamkan niat itu puasa wajib. Adapun yang sekarang Nabi nanya sarapan, tentu bukan Ramadan. Mana mungkin Ramadan pagi-pagi, Bu ada kopi enggak? Itu enggak mungkin Nabi. Kita itu mungkin. Pisang gorengnya mana Bu, nasi uduk? Pak kan udah satu Ramadan. Oh iya lupa. Kalau Nabi enggak mungkin kayak gitu. Nabi nanya sarapan itu berarti menunjukkan bukan puasa Ramadan. Jelas ya Pak ya kira-kira ya? Maknanya puasa ini puasa sunnah. Nah jadi ulama katakan, kalau niat puasa sunnah boleh setelah subuh, sebelum zuhur. Kok bisa sebelum zuhur? Dari mana batasannya? Dari kata-kata ghoda tadi. Nama makanan, nama makan ghoda itu dalam bahasa Arab, makanan yang bisa dimakan sebelum zuhur itu namanya makanan ghoda. Jadi kalau niatnya sesaat sebelum zuhur pun masih boleh. Sarapan belum, tapi minum juga belum, ngerokok juga belum, ngopi juga belum, jima juga belum. Setelah subuh ini udah habis opi apa segala macam, puasa aja deh kalau gitu, kan nggak ada sarapan. Itu sarapan uduk, itu namanya puasa uduk namanya, bukan puasa beneran. Hanya yang nggak makan tuh hanya nasi uduk aja sebenarnya, tapi rotinya udah, canainya udah, gorengannya udah, ini lain. Jadi kalau belum melakukan hal-hal yang membatalkan setelah subuh, sebelum zuhur masih bisa niat puasa sunnah. Jadi Nabi itu enteng aja ya, ngurus hidup tuh enteng aja. Ada makan nggak? Nggak ada, ya udah puasa, selesai. Ada baju nggak lebaran? Nggak ada, ya udah, alhamdulillah, udah. Yang penting ada bajunya, udah selesai. Jadi masalah dunia tuh bagi Nabi enteng aja, nggak usah pikir gimana perekonomian rumah tangga saya biar mereka. Nggak ada begitu, nggak. Nabi tuh santai aja orangnya. Ada pakai, ada makan, nggak ada, ya udah puasa, selesai. Allahu Akbar. Kemudian fakulna, kalau kita apa? Kalau kita udah cari pinjaman sana, ngutang lu di warung. Kalau nggak ada sarapan, ngopi udah, yang penting ngopi dah minimal. La ilaha illallah. Kemudian fakulna, tsumma atana yauman akhar. Tapi di hari lain, di hari yang lain datang lagi Nabi. Ketika datang, fakulna uhdiyalana haisun. Jadi ini beberapa hari Nabi puasa karena nggak ada makan. Sampai kata Sayyidah Aisyah, pernah 3 bulan berturut-turut ma'uqidalana nar, nggak dinyalain kompor, nggak masak. Ja'a hilalun thumma hilalun thumma hilalun walam yuqad lana nar. Datang bulan, awal bulan pertama, datang awal bulan kedua, datang awal bulan ketiga, datang kompor nggak meleduk, kompor nggak ngebul, maaf meleduk, kompor nggak ngebul, nggak masak.
Terus orang sahabat tanya, lantas makan apa? Al-aswadain, air kurma. 3 bulan nggak gajian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita udah ngemis-ngemis tuh. Faqulna dialana hais. Ketika Nabi lagi puasa pagi harinya, maka istri-istri Nabi di antara Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau kasih tahu, "Ya Rasulullah, kita dihadiahkan makanan hais." Hais itu campuran antara susu kering atau sekarang kita kayak keju, tambah kurmanya, tambah ada sedikit madu lah, lebih kurang seperti bubur lah gitu, kolak lah kita lebih kurang gitu ya, hais itu. Saat ketika diberikan hais atau makanan sebut dengan hais, dihadiahkan kepada kita, kita berdapat hadiah Nabi. Faqala, apa yang Nabi katakan hari ini? Oh di sini, coba liatin saya, coba sini, bawa. Falaqad asbahtu shaiman. Saya sih tadi pagi udah niat puasa, tapi kan ada sarapan, ya saya batalin. Fa'akala, makan. Jadi nyantai aja, puasa sunnah, ada sarapan makan. Kalau lagi nggak niat puasa, nggak ada sarapan, puasa. Nggak niat puasa, nggak ada sarapan, puasa. Jadi nyantai banget Nabi SAW itu, nggak terlalu menuntut. Mana ini pagi-pagi kok belum masak? Mana ini sambalnya? Mana ini gorengannya? Enggak ada kayak gitu. Udah kalau nggak ada, buka, tutup saji, kosong. Anda belum beruntung. Tutup lagi, dah niat puasa. Nawaitu sauma yaumin. Saya puasa hari ini dah kalau gitu nih. Idzan ana shaim. Dari hadis ini juga menjadi dalil bahwa niat ibadah itu boleh dilafazkan. Idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Itulah niat, itulah diantara dalil mazhab Syafi'i bilang nawaitu sauma ghadin atau usolli fardho, dengan disebutkan dengan lisan agar hati lebih mantap, membantu hati dalam menghadirkan niat sehingga diucapkan, karena Nabi sendiri mengucapkan niat puasanya. Rawahu Muslim. Hadis berikutnya an Sahlin ibni Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Senantiasa manusia, maksudnya umat Nabi, senantiasa berada dalam kebaikan selama mempercepat berbuka. Ini mah gak usah disuruh Nabi. Kalaulah bisa lebih cepat dari itu, pun kita juga bisa lebih cepat-cepatan. Baru juga nggak ada suaranya, ini kan mejanya udah ganti soalnya jadi yang agak keras. Dek. Baru beduk dah siap-siap. Mestinya sunnahnya kalau kita belum buka, sebelum buka itu detik-detik mau berbuka, 3 menit, 5 menit sebelum buka, kumpul. Doa bersama, nangis di hadapan Allah, minta ampun, minta surga, jauhkan dari neraka, minta dunia terserah. Yang penting untuk membawa kemaslahatan akhirat sebelum buka. Nabi katakan lisoimi da'watun mustajabah inda fitrih. Orang puasa itu akan punya doa mustajab ketika mau berbuka. Jadi jangan hanya sibuk dengan gorengannya mana, sini gorengannya belum, kolak belum, es buah belum, akhirnya keburu azan. Nah ini sunnah yang gak diamalkan. Sesaat sebelum buka doa dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta, itu diantara doa mustajab. Ini penting. Daripada nonton iklan bikin haus, tambah lagi lama kali kan, iklan lagi, kok masih iklan lagi, udah keburu kenyang makan iklan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendingan doa, tunggu azan sambil berdoa, berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Nabi, senantiasa manusia, maksudnya umat Nabi itu dalam kebaikan selama menyegerakan berpuasa. Catatannya kalau sudah pasti maghrib. Kalau baru, ini perbedaan pendapat, misalnya di sekitar masih sholawat, di aplikasi sudah masuk maghrib, di TV masih iklan, mana yang betul? Di sekitaran masih sholawat atau zikir, di aplikasi masuk, di TV masih iklan, maka kita ambil yang lebih ikhtiyat, yang lebih hati-hati. Tunggu dulu, jangan buru-buru, paham ya Pak ya? Tunggu dulu, jangan buru-buru. Dan bagi muadzin, tolonglah segera-gera, jangan dilambat-lambat. Dia makan kolak dulu, dia ngemil kurma 11 kilo dulu, bukan 11 butir lagi.
lambat sekali, kok ini nggak adzan-adzan, kita mau memastikan, jadi batalin dulu langsung adzan. Ini bagusnya kepada muadzin. Jadi maksudnya adalah kenapa kita disuruh untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur tentunya, karena di dalam riwayat Abu Daud, fa innal yahuda wan nasara yuakhirunal iftar atau yuakhirunal fitra. Karena mereka Yahudi Nasrani itu mereka menunda-nunda berbuka, bukannya entar-entaran. Kenapa? Mereka menganggap kan kalau puasa itu menahan lapar dan haus dapat pahala. Berarti semakin lama laparnya, semakin lama hausnya. Ini kan logika begitu mestinya. Semakin lama lapar dan hausnya, semakin banyak pahalanya. Ini menurut anggapan ahlul kitab atau orang-orang kafir. Sehingga mereka rohbaniyah, melakukan kependetaan. Mereka menganggap kayaknya kalau nggak kawin itu lebih bagus karena beribadah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengharamkan diri dari kawin. Akhirnya berlaku sodomi, akhirnya berlaku dengan siapa naudzubillah min dzalik, gara-gara tidak mengikuti fitrahnya masing-masing. Ya manusia walaupun sesoleh-solehnya, mereka punya syahwat yang perlu dikendalikan. Cara mengendalikan syahwatnya gimana? Ikuti syariat, ikuti hukum. Maka begitu pula juga dengan ini, Nabi ingin agar kita ini umat Islam berbeda cara berbukanya dengan orang-orang non-muslim. Dalam ibadah pun juga kita tidak boleh sama, padahal sama-sama berpuasa. Mereka juga berpuasa karena kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi mereka juga punya puasa-puasa yang mereka jalankan. Tetapi kita disuruh berbeda. Maka bagaimana yang memang khusus ibadah mereka, kita mau serupa dengan mereka? Kalau untuk ibadah yang sama, puasa, kita ada puasa, mereka juga ada puasa. Nabi nggak bolehkan kita untuk menyamai puasa mereka dengan cara menyegerakan berbuka. Bagaimana dengan ibadah yang khusus mereka lakukan? Natalan misalnya, misa, Paskah dan sebagainya. Terus kita mau ikut-ikutan. Doa bersamalah, alasannya toleransi lah, nggak bisa. Kalau sekedar untuk puasa saja yang benar-benar sama-sama ada ibadahnya, nggak mau sama Nabi SAW, maka bagaimana dengan ibadah yang khusus mereka lakukan? Kita nggak boleh menyerupai. Belilah trompet, belilah topi, belilah apa macam-macam kue-kue Natal, nggak boleh. Silakan mereka ibadah, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan. Faslu ma baina siyamina wa siyamihim, pembeda antara puasa kita dengan puasa orang-orang kafir, takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Mereka, nah ini penting, kalau ada di antara teman-teman ataupun juga anak-anak muda, remaja-remaja masjid biasanya, kalau bangunin jangan malam-malam, baru jam 2 sahur baru jam 2. La ilaha illallah. Sahur apa itu? Tahajud. Kalau bangunin tahajud itu baru betul. Tapi kalau bangunin sahur jam 2, akhirnya kenyang, tidur jam setengah 3, bablas setengah 7 baru bangun. Akhirnya sarapan lagi. Allahu Akbar. Sholat subuhnya bablas gara-gara terlalu malam. Pun juga makannya jadi jam berapa? Nabi itu dengan Sayyidina Anas cerita pemisah jarak waktu antara engkau makan bersama Nabi dengan sholat subuh berapa lama? Qadru khamsina ayah, ukuran bacaan 50 ayat Quran, maknanya sekitar 15 menitan. Itulah imsak. Jadi Nabi imsak tuh berhenti gitu loh, maksudnya 15 menit sebelum azan itu baru selesai sahurnya. Sebelumnya ngapain? Tahajud dulu. Qiyam Ramadan atau tarawih yang lebih afdol itu waktu-waktu tahajud justru. Dan tahajud Bapak boleh gabung niatnya dengan tarawih. Misalnya malam Bapak habis tarawih di masjid, habis isya, malamnya bangun lagi, kan qiyamul lail ini tahajud, Bapak boleh niatnya gabung, usolli sunnata tahajud wa tarawih atau wa qiyam Ramadan.
niatnya untuk menghidupkan malam Ramadan, dapat pahalanya semuanya. Karena memang tujuan daripada man qoma Ramadhana, menghidupkan malam Ramadan itu dengan ibadah, di antara dengan tahajud. Jadi tahajud dulu. Bahkan ketika Sayyidina Umar ngelihat tarawih, ini udah jam 6, sedikit lagi ya. Ini waktu bismikallahumma ahya wa amut kan? Tak dulu sebentar, dikit lagi. Amutnya nanti dulu, ahya dulu. Jadi saat ketika Sayyidina Umar ngelihat ini ada yang sholat sendiri, ada yang sholat sendiri, itu ngapain tuh? Kok ada yang kumpul-kumpul? Sayyidina Umar nanya. Itu khalifah mereka mengimam kepada seseorang yang hafiz Quran karena nggak hafal Quran. Jadi mereka tarawih atau qiyam Ramadannya dengan imam yang hafiz Quran. Jadi sunnahnya tarawih itu seperti tahajud, Pak. Baca Quran dari awal sampai nanti khataman. Gitu, dilanjut. Misalnya hari pertama juz pertama, malam kedua juz kedua. Ini yang lebih afdol. Tarawih yang lebih afdol itu yang seperti itu. Bukan Mister Kulhu. Alha Kulhu. Walasar Kulhu. Mister Kulhu akhirnya. Yang walaupun sah nggak? Ya sah, kita nggak bicara satu tidak sah. Kalau mau bicara tarawihnya para sahabat itu begitu, baca Quran. Paham ya Pak ya? Quran walaupun nggak 1 juz, oke deh setengah juz, hanya 10 lembar. Oh nggak kuat juga. Ya udah 1/4 juz, hanya 5 halaman. 5 halaman. Kalau ada 20, kalau ada 10 rakaat saja, 10 rakaat 5 halaman itu cuman 5 lembar, sorry. 5 halaman tuh ya, 5 halaman, 1/4 juz. Kalau 10 rakaat berarti cuma setengah halaman 1 rakaatnya. Nah, kalau di sholat wajib, sunnahnya surah secara sempurna. Jangan dibalik. Kalau sholat tahajud, sholat tarawih, sunnahnya bacaan tadarus. Lanjut dari awal, walaupun baca hanya 3 ayat, ruku sama aja, panjangnya itu nggak jauh beda. Cuma karena kita terlalu 1 juz, padahal cuma 1/4 juz, enggak 1 juz, 1/4 juz, aduh mahal. Padahal cuma 5 halaman. Kalau enggak 1/4 juz, oke lah, kurang lagi 2 lembar. 2 lembar 1/10 juz. La ilaha illallah. Jadi 1 ayat ruku, 2 ayat ruku, tapi mengikuti sunnah. Sunnahnya yang kayak gini. Nah ini banyak yang gak diamalkan. Jadi hanya pakai yang kulhu itu dalam kitab I'anatul Talibin khilaful aula. Enggak sampai makruh memang kalau yang baca al-hakumut, kulhu, wal asri, kulhu enggak sampai makruh, tapi menyalahi yang lebih afdal. Kata Imam Syed Bakri Syato dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi maknanya ketika Sayyidina Umar ngelihat tuh kumpul-kumpul ngapain? Ini kumpul-kumpul dikit. Jadi kata Sayyidina Umar, dah saya berpendapat gabungin aja semua jadi satu, yang laki-laki dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang perempuan dengan Sayyidina Sulaiman ibnu Abi Hathmah. Dipisah antara jamaah laki sendiri, jamaah perempuan sendiri baca Quran. Tapi kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhih, sebaik-baik bid'ah itu yang kayak gini. Ini bagus nih, walaupun bid'ah nggak ada di zaman Rasul, tapi bagus. Walladzi tanamuna anhu afdal mimma taqumuna fi. Tetapi waktu sholat tahajud kalian yang dipakai untuk tarawih nanti tahajud itu lebih afdal daripada waktu sholat kalian sekarang. Artinya sholat tarawih itu lebih afdolnya waktu tahajud, itu maksud Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Tapi kalau takut tidak terkejut, tahajud enggak, tarawih enggak, malah mau tadinya niatnya keren, kayaknya mau malam-malam aja, kita tarawih malam aja, udah masjid kita kosongin aja habis isya, nanti aja tahajud. Pret, mana bangun tahajud enggak, bangun-bangun langsung sibuk dengan sahur, belum masaknya, belum nyeduin indominya, macam-macam. Akhirnya enggak sempat tahajud, enggak, tarawih juga enggak, akhirnya keburu subuh. Makanya akhirnya bagus tahajud setelah isya, tarawih ba'dal isya, nanti disambung lagi tahajudnya dengan Qur'annya. Hadis terakhir dari Sayyidina Imam Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Yang paling hamba aku, yang paling aku cintai, ini enak sekali ini Pak,
Hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling cepat bukanya. Kan enak banget ini kan? Jadi mudah sekali ya mendapatkan cinta Allah, cepat-cepatan berbuka. Sekali lagi, kalau sudah pasti. Jangan baru Allah pastiin dulu, jangan-jangan Humma sholli ala Muhammad, akhirnya sholawatan. Itu bukan takbir. Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Gak ada tanya jawab ya. Bismikallahumma ahya wa amut setelah salat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.